Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak lanjutkan lagi rekamannya karena durasinya hanya 10 menit ya, nanti terpotong, nggak apa-apa. Otomasi dan mobil robot industri. Otomasi dapat didefinisi sebagai teknologi yang berlandaskan pada aplikasi sistem mekanik, elektronik, dan komputer. Robot industri ini otomasi ya, pengertiannya robot industri adalah komponen utama dalam teknologi otomasi yang dapat berfungsi seperti layaknya buruh atau pekerja manusia dalam pabrik, namun memiliki kemampuan bekerja yang terus-menerus tanpa lelah. Otomasi tetap mesin otomatis dibuat hanya untuk satu keperluan produksi saja, tidak dapat digunakan untuk produksi lain. Otomasi semi tetap, mesin dibuat untuk produksi atau menangani satu macam produk atau tugas, namun dalam beberapa parameter, ukuran, bentuk, dan bagian produk dapat diatur secara terbatas. Nah, ini modelnya sudah bisa rubah bentuk. Nah, seperti itu. Yang satu mungkin hanya arm, yang satunya lagi lengan, tapi yang bisa diputar sendinya dan dirubah bentuknya ya. Mungkin kayak dongkrak hidrolik gitu, jadi bisa dirubah sudut-sudutnya, ketinggiannya gitu ya, tergantung daripada pengerjaannya. Otomasi fleksibel, ini fleksibel lagi nih. Perangkat mesin yang dibuat dapat digunakan untuk berbagai produk. Sistem otomasi lebih bersifat menyeluruh. Dua bagian produk dapat diproduksi pada waktu bersamaan dalam sistem otomasi. Nah, ini lebih fleksibel lagi ya. Dua bagian produk dapat diproduksi dalam waktu bersamaan dalam sistem otomasi. Nah, kita lanjut. Robot industri dapat diilustrasikan ini adalah robot tangan memiliki tangan yang memiliki dua lengan dan pergelangan. Nah, ini robot arm ya, yang lengan. Ya, ada badan, ada lengan, sendi, lengan, pergelangan, ada penyangganya. Ini robot lengan seperti ini. Dan ini masih terpengaruh gravitasi ya. Karena ketika dia naik ke atas gitu kan. Dan berapa ini ada? 2, 3, ada 3. Yang terkait gravitasi ya, maksudnya berat, harus motor torsinya harus lebih kuat. Ini komponen utama ya, manipulator, sensor, dan controller. Nah, ini seperti ini, ada sensornya, ada manipulatornya, itu gerak-geraknya itu ada akuator. Nah, akuator ini ya ini penggerak. Nah, sensornya dibaca oleh PLC, rangkaian kontrol, dan komputer ya, manipulatornya itu ke akuator, output daripada ini komputer PLC, baru nanti sensor baca masuk ke ini prosesnya, input, proses ini output. Nah, manipulator secara klasik, konfigurasi manipulator terbagi dalam 4 kelompok, yaitu polar, sinis, kartesian, sendi, lengan ya. Konfigurasi polar. Konfigurasi ini cukup tegar karena sehubungan dengan lengan gerak maju dengan cara mekanik yang sangat kokoh. Ini konfigurasi yang baru. Nah, seperti ini. Jadi kenapa dibilang sangat kokoh? Karena dia nggak kena gravitasi ya. Coba lihat nih, kan beratnya cuma kena beban maju mundur aja. Cuma yang ini aja, yang badannya ini aja yang ada harus menerima berat, menopang berat daripada lengan itu. Nah, ini lagi konfigurasi silinder mempunyai jangkauan bentuk silinder yang lebih baik. Nah, ini bisa naik turun, juga bisa memutar. Kalau tadinya cuma diam di tempat, ya kan? Nah, seperti ini. Ini dia bisa naik turun seperti itu. Nah, konfigurasi kartesian yang paling kokoh adalah tugas mengangkat beban. Nah, untuk angkat beban ini sama juga ya. Ini cuma satu lagi yang naik turun. Ini lengannya nggak kena gravitasi XY ini ya. Nah, untuk angkat beban dia juga lebih mudah atau mendorong ya. Nah, konfigurasi sendi lengan paling populer untuk regular dalam pabrik. Ini masih yang konfigurasi yang tadi ya, daripada gravitasi, dia memainkan sendi lengan. Ini saja yang cukup diputar maka dia bisa naik turun sendiri.
ya, tanpa harus membuat suatu motor untuk naik turunkan, atau hidrolik atau pneumatik. Nah, pengembangan sendi lengan tapi dibuat secara horizontal, tidak dengan gravitasi. Ini sama tadi, cuma yang tadi vertikal, nih horizontal. Nah, dan dia pakai sendi lengan saja, jadi bisa bahunya bisa disatukan sama lengan dan bisa dibuka seperti itu. Oke, sekian dari Bapak. Jika ada pertanyaan silakan nanti bertanya di Google Classroom boleh, ataupun melalui komentar di YouTube dengan cara baik dan sopan. Lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.